Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 11 episode 1. Oke lah, gak usah banyak mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Ying Huan pada saat ini berkata pada Lindong, tempat yang akan kita tuju dinamakan dengan Tanah Tebing Darah, dan ini memerlukan waktu sekitar 5 hari perjalanan dari Sekte Dao, karena tempat itu terletak di persimpangan antara perbatasan beberapa sekte super. Dan pada saat ini wilayah itu telah berubah menjadi wilayah yang cukup kacau. Bahkan beberapa orang buronan yang paling menakutkan sering datang ke tempat itu. Lindong pada saat ini sedikit terkejut setelah dia mendengar bahwa di tempat itu sebenarnya ada daftar buronan sekte super. Karena pada saat ini Lindong sebenarnya juga memperoleh beberapa pengetahuan tentang wilayah Xuan Timur selama berada di dalam aula sunyi. Dan daftar buronan yang telah dikeluarkan oleh sekte super, maka orang itu secara otomatis akan menjadi musuh bersama dari para sekte super yang ada di wilayah Xuan Timur. Dan kebanyakan orang-orang yang telah masuk dalam daftar buronan sekte, mereka adalah orang-orang yang sangat kuat dan juga memiliki kemampuan yang sangat mengejutkan. Dan pada saat ini Ying Huan kembali berkata, pada saat itu Senior Zhou Tong juga masuk dalam daftar buronan sekte, dan dia ditempatkan pada daftar yang teratas. Tentu saja ini dikeluarkan oleh gerbang Yuan dan pada akhirnya dihapus karena ada rasa keberatan dari sekte Dao kita. Mendengar perkataan dari Ying Huan, Lindong pun sedikit tercengang karena dia pada saat ini tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dan Senior Zhou Tong ini benar-benar telah membuat masalah kemanapun dia pergi. Setelah berada di dalam sekte Dao selama beberapa saat, banyak hal yang Lindong dengar tentang Senior Zhou Tong, dan orang itu telah banyak mendapatkan pencapaian yang sangat luar biasa. Namun dari sini Lindong dapat menyimpulkan kualitas apa yang disebut dengan daftar buronan sekte super. Jika seseorang tidak benar-benar kuat, maka orang itu akan sulit untuk bisa melarikan diri secara hidup-hidup setelah dirinya menyinggung beberapa sekte super. Tiba-tiba saja Ying Huan memandang Lindong, yang pada saat ini mata dari Huan telah membesar sebelum pada akhirnya dia berkata, oleh karena itu yang terbaik adalah menghindari untuk menimbulkan masalah di saat kita telah sampai di Tanah Tebing Batu. Meskipun kita adalah murid dari sekte Dao, tapi tekanan dari sekte super berkurang di tempat itu. Mendengar ucapan dari Ying Huan ini, Lindong hanya bisa diam saja dan tidak berdaya, karena pada saat ini sebenarnya Huan sedang mengomel pada Lindong, dan hal ini membuat Lindong benar-benar merasa sedikit aneh. Tidak lama setelah itu Huan pun kembali mengatakan, sekte Dao kita memiliki tambang batu nirwana yang ada di tempat itu, dan kali ini ada beberapa gangguan yang mengganggu proses penambangan. Misi kita adalah untuk mengamati tempat tersebut. Kemungkinan beberapa binatang iblis telah menyebabkan masalah. Misi ini tidak sulit, dan jika semuanya berjalan lancar, maka kita dapat kembali dalam waktu setengah bulan lagi. Mendengarkan penjelasan dari Ying Huan, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan dia sangat tahu tentang tambang batu nirwana, dan itu sangat mirip dengan pil nirwana. Di dalam batu nirwana itu sendiri juga terdapat kekuatan Yuan alami yang sangat murni yang telah dicampurkan dengan energi nirwana. Selain itu, tambang batu nirwana ini merupakan sumber daya yang sangat penting bagi berbagai sekte super. Dan sebenarnya sungai pil yang ada di dalam sekte, hal itu juga dibentuk menggunakan tambang dari batu nirwana ini dan diisi ulang setiap tahunnya. Jika tidak, maka sungai pil itu akan secara bertahap kehabisan energinya karena diserap oleh banyaknya murid yang ada di tempat itu. Pria berpakaian putih yang ada di samping Ying Huan pada saat ini membuka mulutnya dan dia tertawa. Setelah itu, dia pun mengatakan, haha, dengan kakak Huan yang bertanggung jawab, sepertinya tidak akan ada masalah selama melakukan misi ini. Kami hanya akan memperlakukannya sebagai perjalanan untuk melakukan tur. Meskipun Tanah Tebing Darah itu kacau balau, tapi rumah lelang yang ada di sana juga cukup berkembang dengan pesat. Dan kita bisa melihat berbagai item yang sangat menarik. Pada saat itu, kita bahkan mungkin bisa berbelanja di dalam pelelangan itu.
Setelah mengobrol sepanjang perjalanan ini, Lindong pada akhirnya mendapatkan pemahaman tentang dua pria yang lainnya. Pria yang berpakaian putih itu bernama Jiang Kun. Dia adalah murid langsung senior dari Aula Bumi, dan dia juga berada di tahap nirwana ke-7. Sedangkan pria berpakaian hitam itu bernama Yuan Ling. Dia juga merupakan murid langsung senior dari Aula Banjir, dan kekuatannya juga setara dengan Jiang Kun. Dilihat dari permukaan saja, di antara mereka berempat yang terkuat adalah Ying Huan, karena fluktuasi energi yang ada di dalam tubuh gadis itu benar-benar lebih kuat dari Jiang Kun dan juga Yuan Ling. Dan kemungkinan pada saat ini Ying Huan juga telah berada di nirwana ke-7. Selain itu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui oleh Lindong, pada saat ini dia bisa merasakan fluktuasi energi yang luar biasa di sekeliling Ying Huan. Orang bisa mengatakan bahwa gadis muda yang ada di depannya ini jelas tidak sesederhana. Ketika melihat hanya dari penampilannya saja, Lindong kemudian tersenyum, dan di dalam hatinya dia merasakan sedikit rileks. Karena bagaimanapun juga, Lindong belum pernah keluar setelah dia mencapai wilayah Suan Timur ini. Dan kali ini, Lindong akan menganggapnya sebagai kesempatan untuk menjelajahi dunia luar. Tanah tebing darah memang benar-benar cukup jauh dari sektor Dao. Meskipun kondor hijau ini terbang dengan kecepatan tinggi, tapi perjalanannya sendiri masih memakan waktu 5 hari penuh. Dan Lindong yang duduk di punggung dari kondor hijau pada saat ini tiba-tiba merasakan sesuatu ketika hari ke-6 telah tiba. Sesaat kemudian Lindong mengangkat kepalanya untuk melihat ke dalam kejauhan, dan dia pada saat ini bisa melihat di depan sana ada hutan hijau yang sangat subur. Dan kemudian kondor hijau ini pun berhenti. Setelah itu Lindong melihat warna merah yang agak cerah kini telah terpisah dari area yang bisa dia lihat. Dan warna itu adalah seperti bumi yang telah dipenuhi dengan darah segar. Aroma jahat yang samar namun menakutkan sekarang telah muncul dari tanah berwarna merah. Pada saat mendekati wilayah ini, Lindong bisa merasakan bahwa aura di sekitar tempat itu menjadi jauh lebih berantakan. Aura ini sebagian besar mengandung tingkat keganasan, dan ada sesuatu yang tersembunyi di dalam kegelapan. Dan sesuatu yang tersembunyi di tempat itu pada saat ini sebenarnya juga telah melihat kedatangan dari kondor hijau yang melintas di langit. Lindong pun segera mengernyitkan alisnya sebelum pada akhirnya dia berkata dalam hati, tempat ini adalah tempat yang tidak ramah. Karena Lindong sekarang telah mengerti bahwa di dalam area ini benar-benar cukup kacau. Ying Huan yang pada saat ini duduk di atas kepala kondor hijau, dia pun segera merentangkan tangannya sebelum pada akhirnya dia tersenyum. Yang kemudian Ying Huan berkata, kita telah sampai di tanah tebing darah. Ayo, kita pergi ke tambang dulu. Ada murid dari sektor Dao kita yang sedang menunggu di sana. Setelah mengatakan hal itu, Ying Huan melambaikan tangannya dengan lembut. Dan kini, kondor hijau pun mengepakkan sayap besarnya, kemudian mengubah arah dan meningkatkan kecepatan terbangnya. Perjalanan ini berlangsung selama setengah jam. Setelah itu, Lindong bisa melihat gunung merah yang terang yang pada saat ini telah muncul di hadapannya. Dan di tempat itu, Lindong juga melihat beberapa bangunan serta sosok manusia yang ditempatkan di dalam pegunungan. Di sisi lain, Ying Huan tampaknya cukup akrab dengan tempat ini. Matanya menatap ke bawah. Dan pada saat ini, kondor hijau segera mengurangi kecepatan terbangnya, yang akhirnya kondor itu mengelilingi puncak gunung ini. Dan sesaat kemudian, perlahan telah turun, yang kini kondor hijau itu mendarat di atas kotak batu. Setelah kondor hijau ini mendarat di atas batu kotak, tiba-tiba saja beberapa orang segera bergegas menuju tempat itu. Dan dari lencana yang terpasang di dada mereka, orang bisa mengetahui bahwa orang-orang yang baru saja mendekat ini adalah murid-murid dari sektor Dao. Ekspresi hati-hati yang awalnya muncul di wajah mereka pada saat ini telah menghilang dengan cepat ketika mereka melihat Ying Huan. Setelah itu, mereka memberikan hormat pada gadis muda tersebut. Dan pada saat ini, di depan mereka ada seorang wanita yang memiliki sosok tubuh agak kecil
dan juga mulus. Meskipun wanita ini tidak secantik Ying Huan, tapi sikapnya benar-benar lembut dan wajahnya kini memancarkan sebuah kegembiraan ketika dirinya melihat Ying Huan. Dari tingkah laku yang ditunjukkan oleh wanita itu jelas menunjukkan bahwa dia dan juga Ying Huan sebenarnya sangat akrab. Di sisi lain ketika Ying Huan melihat wanita ini, dia segera tersenyum sebelum pada akhirnya Ying Huan berkata, "Hehe, bagaimana kabarmu kakak perempuan Fang?" Dan kemudian Ying Huan mulai memperkenalkan rekan-rekan yang dia bawa. "Kakak perempuan Fang, aku akan memperkenalkan orang-orang yang ikut bersamaku kali ini untuk menjalankan sebuah misi, dan kamu harus akrab dengan mereka." Kedua pria ini adalah Jiang Kun dan juga Yuan Ling, dan pemuda itu adalah murid baru dari aula sunyi yang bernama Lindong. Pada saat kakak perempuan Fang melihat Lindong, dia pada saat ini sangat terkejut. Yang kemudian dia berkata, "Seorang murid baru dari aula sunyi ya? Dia hanya berada di nirwana kelima." Kenapa kakak perempuan Fang mengatakan hal ini? Karena dia merasa bahwa tanah tebing darah adalah tempat yang cukup kacau. Karena itu, sekte Dao biasanya akan mengirimkan murid-murid yang kuat ke daerah ini. Dan sangat jarang kakak perempuan Fang melihat orang seperti Lindong yang hanya berada di tahap nirwana kelima. Tentu saja yang merasakan sebuah keterkejutan ini bukan hanya kakak perempuan Fang saja, bahkan murid-murid lain dari sekte Dao. Pada saat ini tatapan mata mereka juga tertuju pada Lindong. Jelas mereka tidak mengerti mengapa murid baru yang hanya berada di tahap nirwana kelima dan hal itu dianggap lemah bisa dikirimkan untuk melakukan misi di tempat ini. Pada saat Ying Huan menyadari keterkejutan di wajah kakak perempuan Fang dan juga murid-murid yang lainnya, dia kemudian mengatakan, "Kakak, kamu seharusnya tidak meremehkan orang ini. Dia baru saja bergabung dengan aula sunyi kita kurang dari 1 bulan. Tapi dia pada saat ini telah diangkat menjadi murid langsung senior dari aula sunyi. Bahkan Jiang Hao tidak bisa berbuat apapun padanya." Ketika mendengarkan penjelasan dari Ying Huan, ekspresi di wajah kakak perempuan Fang pada saat ini segera berubah. Dan dia benar-benar terkejut setelah dirinya mendengar bahwa Lindong telah dipromosikan menjadi murid langsung senior hanya dalam waktu kurang dari 1 bulan. Sesuatu seperti ini sangat disadari oleh kakak perempuan Fang bahwa ini adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Ying Huan kemudian tersenyum pada Lindong sebelum pada akhirnya dia berkata, "Lindong, ini adalah kakak senior Yuan Fang dan dia juga murid langsung senior dari aula langitku. Dan semua tambang batu nirwana yang ada di tempat ini dikelola olehnya." Setelah Ying Huan memperkenalkan, pada saat ini Lindong segera menangkupkan kedua tangannya pada wanita itu sambil berkata, "Salam untuk senior Yuan Fang." Cara hormat yang ditunjukkan oleh Lindong, hal itu membuat ekspresi di wajah Yuan Fang benar-benar terkejut. Meskipun Lindong cukup menakutkan, tapi dia juga cukup ramah. Yang kemudian kakak senior Yuan Fang pun kini berkata, "Adik Lindong, tidak perlu terlalu sopan begitu padaku." Dan tiba-tiba saja Ying Huan pada saat ini segera meraih tangan kakak Yuan Fang sambil berkata, "Kakak perempuan Fang, bawa kami untuk melihat masalah yang muncul kali ini. Jika itu adalah binatang iblis yang menjengkelkan itu lagi, jangan salahkan aku jika hari ini bertindak dengan kejam." Ketika tangan Yuan Fang ditarik oleh Ying Huan, dia tanpa sadar pada saat ini tertawa. Yang kemudian Yuan Fang menepuk kepala kecil dari Ying Huan. Segera setelah itu tatapan mata dari Yuan Fang terlihat sedikit muram sebelum pada akhirnya dia mengatakan, "Masalah kali ini sedikit aneh. Aku akan membawa kalian semua dulu untuk pergi dan melihat-lihat." Setelah mengatakan hal itu, Yuan Fang langsung berbalik dan dia bergegas untuk membawa kelompok Ying Huan ini mengecek lokasi yang terdapat masalah. Yang pada saat ini Ying Huan serta Lindong dan juga yang lainnya mengikuti kakak Yuan Fang dari belakang. Dan setelah kelompok Lindong menghilang, tiba-tiba saja sepasang mata yang berisi kilatan gelap yang sangat mengerikan secara bertahap menghilang dalam kegelapan yang berada di puncak gunung yang jauh. Karena sepertinya mereka sejak tadi telah diawasi. Pada saat ini kelompok dari Lindong yang sedang mengikuti Yuan Fang, mereka terbang di atas tambang yang pada saat ini berwarna sangat merah. Yang kemudian Yuan Fang pun menjelaskan, "Tambang kita adalah yang terbesar di dalam tanah tebing darah ini.
dan ada sekitar 100 murid yang telah ditempatkan di tempat ini. Tentu saja, jumlah seperti itu tidak besar untuk seperti tempat tebing darah. Dan untungnya, karena reputasi dari sektor Dao kita, maka sangat jarang ada individu atau faksi lain yang berani mengincar tambang kita. Dan pada saat ini sambil terbang, mata dari Lindong terus memindai sekeliling tempat ini. Menurut Lindong saat ini, keamanan dari tempat ini bisa dibilang cukup ketat. Dan kadang-kadang akan ada individu yang melintas di udara yang pada saat ini mereka sedang melakukan pengawasan. Ukuran dari tambang batu nirwana ini jauh lebih harapan dari Lindong. Pada saat itu Lindong pernah menemukan tambang batu Yang Yuan ketika berada di kota Qingyang. Namun tempat itu hampir tidak bisa dibandingkan dengan tempat ini. Yang sebenarnya tambang di sini benar-benar sangat luas. Di bawah pimpinan dari Yuan Fang, sekarang kelompok dari Lindong telah memasuki bagian tambang yang lebih dalam. Dan dibandingkan dengan area luar, warna tambang di tempat ini terlihat menjadi semakin merah. Dan seluruh tampaknya seolah-olah telah menyala. Hal itu memberikan penampilan yang sangat misterius. Beberapa saat kemudian Yuan Fang pun bergegas sebelum pada akhirnya dia mendarat di puncak batu yang cukup besar. Dan kemudian Yuan Fang melihat ke depan, sementara Ying Huan dan juga yang lainnya juga cepat turun dan berdiri di belakang Yuan Fang. Sebelum pada akhirnya mata dari mereka juga menatap ke kejauhan. Di depan tempat mereka berdiri pada saat ini ada sebuah hutan yang sangat merah dan cerah. Pohon-pohon besar telah menjulang di tempat itu dan angin yang bertiup menyebabkan daun di hutan yang berwarna merah terlihat berapi-api. Dan hal itu tampak seperti lautan api telah muncul di hutan itu. Ketika mata Lindong menyapu seluruh hutan berwarna merah, tiba-tiba saja matanya terfokus dan menjadi sangat tajam. Dengan energi mental, Lindong bisa merasakan lusinan aura yang ada di dalam hutan. Dan aura-aura ini merupakan aura yang sangat ganas. Selain itu mereka semua juga sangat kuat. Dan menurut Lindong, makhluk yang berada di dalam hutan merah itu tidak lebih lemah dari seorang nirwana kelima. Setelah melakukan pemindaian dengan energi mentalnya, Lindong kemudian melirik pada Yuan Fang. Sebelum pada akhirnya dia berkata, apakah yang ada di dalam sana adalah binatang iblis? Mendapatkan pertanyaan seperti itu, Yuan Fang pun mulai berbicara dengan nada yang serius. Benar, di dalam sana adalah kera iblis kristal api. Binatang iblis ini telah ditemukan di tanah tebing darah. Dan mereka sangat merepotkan untuk dihadapi, karena mereka selalu muncul secara berkelompok. Selain itu, masing-masing dari mereka juga sangat kuat. Setidaknya ada 40 dari mereka yang ada di dalam hutan. Jika kita terlibat pertempuran, bahkan jika kita berhasil mengusir mereka, kemungkinan besar pada akhirnya kita juga akan menderita kerugian. Karena pasti akan banyak murid yang ada di tempat ini menderita luka yang serius. Dan kemungkinan terburuknya adalah kematian. Jiang Kun dan juga Yuan Ling yang mendengar hal ini mereka cukup terkejut sebelum pada akhirnya mereka berkata, banyak sekali kera iblis kristal apinya. Meskipun pada saat ini Jiang Kun dan juga Yuan Ling mereka berada di nirwana ke-7, ketika memikirkan jumlah yang sangat banyak dari kera iblis itu, mereka merasa bahwa ini adalah sesuatu yang sangat merepotkan untuk dihadapi. Ying Huan kemudian mengernyitkan dahinya sebelum pada akhirnya dia bertanya, Kakak Yuan Fang, bukankah selama ini tidak pernah ada kera iblis kristal api yang muncul di tempat ini? Dan kenapa sekarang mereka muncul dalam jumlah yang sangat banyak? Mendapatkan pertanyaan seperti itu dari Ying Huan, tiba-tiba saja Yuan Fang menggelengkan kepalanya sambil berkata, aku juga tidak tahu kenapa kera iblis kristal api ini muncul di tempat ini. Dan kadang-kadang mereka juga mengganggu operasi penambangan kita. Ini membuat kita tidak memiliki pilihan selain menyampaikan informasi ini ke dalam sekte utama. Setelah Lindong memperhatikan dengan fokus ke dalam hutan itu, tiba-tiba saja Lindong pada saat ini menoleh pada Yuan Fang. Kemudian dia berkata, seharusnya ada sesuatu yang mereka minati di dalam hutan ini. Karena binatang iblis itu sangat agresif terhadap sebuah energi alam. Oleh karena itu, mereka tidak biasanya berkumpul tanpa sebuah alasan. Dan mereka
pasti memiliki beberapa motif untuk berkumpul bersama. Seperti saat ini. Mendengar kata-kata dari Lindong, Yuan Fang pun mengerutkan alisnya sebelum akhirnya dia berkata, "Kami telah menjelajahi hutan beberapa waktu yang lalu, tapi kami tidak menemukan kekayaan alam apapun." Mendengar kata-kata ini, Lindong segera merentangkan tangan sebelum pada akhirnya dia berkata, "Hanya karena kau sebelumnya tidak menemukannya, bukan berarti hal itu tidak ada saat ini. Kita mungkin harus memasuki wilayah hutan yang paling dalam, yang kemudian mencari tahu mengapa mereka semua berkumpul di tempat ini." Karena pada saat mengatakan hal ini, Lindong merasakan ada beberapa alasan yang tidak dia ketahui, dan Lindong bisa merasakan sebuah energi alam yang pada saat ini muncul di dalam hutan, dan hal itu samar-samar memiliki aura yang benar-benar kacau. Ketika Yuan Fang mendengar kata-kata dari Lindong, dia pun tersentak. Pada akhirnya berkata, "Hah? Masuk ke dalam hutan, kera iblis kristal api itu tidak mudah dihadapi." Jiang Kun dan juga Yuan Ling, mereka juga mengangguk karena setuju dengan kata-kata dari Yuan Fang. Selain itu, mereka juga tidak tahu persis apa yang ada di dalam hutan itu. Mendapatkan reaksi yang cukup mengejutkan dari Yuan Fang, tiba-tiba saja Lindong mengernyitkan dahinya karena dia tidak mungkin memaksa Yuan Fang untuk masuk ke dalam hutan itu. Dan tiba-tiba saja Ying Huan dengan lembut kini bergerak maju. Dia tertawa pada Lindong sebelum pada akhirnya Huan berkata, "Serahkan padaku, mengapa kita harus menyuruh orang-orang bodoh untuk masuk ke dalam hutan itu?" Kata-kata dari Huan benar-benar membuat Lindong sedikit terkejut. Sebelum pada akhirnya Lindong menatap tajam pada mata Huan. Namun pada saat ini Lindong tidak mengatakan apapun lagi, karena Lindong tidak akan pernah meremehkan Yuan hanya dari melihat umurnya yang cukup muda. Dan Lindong pada saat ini yakin bahwa kemungkinan Huan memiliki beberapa kemampuan khusus yang tidak disadari olehnya. Tidak lama kemudian tubuh anggun dari Ying Huan segera terbang ke depan, dan dia pada saat ini berada di langit yang ada di atas hutan sebelum pada akhirnya Ying Huan melambaikan tangannya, dan pilar energi Yuan yang sangat tangguh kini telah langsung menembak ke dalam hutan berwarna merah. Ketika energi Yuan itu meledak, tiba-tiba saja terdengar raungan marah yang keras dari dalam hutan, dan suara angin yang kencang kini telah muncul pada saat lusinan kera merah raksasa benar-benar muncul di pohon-pohon besar. Aura menakutkan itu terpancar dari tubuh kera iblis, dan mata mereka pada saat ini dengan penuh kemarahan menatap tajam pada Ying Huan. Kemunculan dari kera iblis kristal api ini membuat Lindong sekarang mengerti seperti apa wujud mereka. Karena sebenarnya kera-kera itu memiliki ukuran tubuh yang sangat besar, dan warna tubuhnya sendiri adalah merah yang menyala. Selain itu, dari tubuh kera-kera itu tampak ditutupi oleh lapisan kristal. Energi liar dan juga keras kini telah menyebar dari dalam tubuh mereka. Tubuh Ying Huan yang pada saat ini masih melayang di udara. Dia menatap tajam pada kera iblis kristal api. Sebelum pada akhirnya Ying Huan tertawa dengan lembut. Setelah itu dia mengulurkan tangan cantiknya, dan energi hijau kini telah samar-samar berkumpul di atas tangan Ying Huan. Sepintas, hal itu terlihat seperti sepasang benang hijau, yang ternyata Ying Huan pada saat ini mengeluarkan senjatanya yang berupa sitar, dan tangan lembut dari Ying Huan telah menari-nari di atas sitar itu. Suara musik yang sangat merdu kini telah menyebar mengikuti alunan jarinya. Mata dari Lindong kemudian terfokus pada sitar yang telah dikeluarkan oleh Ying Huan, dan ketika suara dari sitar itu terdengar, pikiran dari Lindong seolah-olah ingin pingsan, dan hatinya juga langsung menjadi tegang. Merasakan hal ini, Lindong segera mengaktifkan kekuatan Yuan, kemudian menutupi kedua telinganya supaya Lindong bisa menghalangi suara dari sitar yang telah dikeluarkan Ying Huan. Dan sebenarnya suara sitar itu adalah serangan gelombang suara. Dengan menggunakan sitar yang ada di tangannya, Ying Huan bisa mengubah alat musik itu menjadi sebuah senjata yang sangat menakutkan. Kera iblis kristal api yang berada di dalam hutan. Pada saat ini mereka menutup mata
ketika mendengarkan suara sitar dari Ying Huan. Dan satu persatu dari mereka yang ada di atas pohon sebenarnya telah terjatuh dan membuat mereka kini telah terbaring di atas tanah. Dari kelihatannya, mereka semua pada saat ini telah terhipnotis dan juga ditidurkan oleh suara sitar dari Ying Huan. Setelah melakukan hal ini, Ying Huan segera tersenyum sebelum pada akhirnya dia berkata, "Selesai, semuanya sudah berakhir." Setelah mengatakan hal itu, Ying Huan kembali menarik senar sitar yang ada di depannya, dan dia pada saat ini berbalik dan menatap ke arah Lindong sambil menepuk-nepukkan tangannya. Karena Ying Huan sangat yakin bahwa apa yang dia tunjukkan pada saat ini pasti akan membuat Lindong terkejut dan menganggap Ying Huan sebagai orang yang hebat. Pada saat Lindong ditatap oleh Ying Huan, dia pada saat ini hanya bisa mengangguk. Dan di dalam hati Lindong berkata, gadis ini memang benar-benar kuat. Dan ini adalah pertama kalinya bagi seorang Lindong bisa melihat seseorang yang mampu menggabungkan kekuatan dari energi Yuan dengan suara sitar. Lindong membayangkan jika dirinya yang menghadapi serangan ini kemungkinan akan sangat merepotkan. Tidak lama kemudian Ying Huan melambaikan tangannya dan dia kini berkata, "Ayo pergi, kita akan memasuki hutan untuk melihat-lihat apakah ada sesuatu yang menarik di dalam sana." Setelah mengatakan hal itu, Ying Huan segera memimpin kelompok ini untuk langsung bergegas memasuki ke dalam hutan yang berwarna merah menyala, dan seluruh kelompok benar-benar telah mengikuti Ying Huan dari belakangnya. Karena sudah tidak ada gangguan dari kera iblis kristal api, maka kelompok Ying Huan bisa memasuki kedalaman hutan dengan sangat lancar. Dan ketika memasuki ke dalam hutan berwarna merah ini, Lindong pun segera mengernyitkan dahinya karena dia bisa merasakan sebuah kekuatan energi Yuan yang tidak teratur. Pada saat Lindong memikirkan hal ini, tiba-tiba saja Ying Huan kini berteriak. Sumber dari kekacauan di tempat ini tampaknya ada di depan kita. Pada saat mendengar hal ini, Lindong segera mengangkat kepalanya dan jantungnya kini berdetak dengan kencang. Dan pada saat ini Lindong segera bergegas untuk menuju samping Ying Huan. Pada saat ini mata dari Ying Huan segera melebar dan wajah cantiknya dipenuhi dengan kejutan ketika dia melihat sesuatu yang ada di depan mereka. Karena area di depan sana benar-benar sebuah tanah yang berwarna merah cerah. Namun tanah itu sudah terkoyak dan sebuah pohon hitam kini telah muncul dari dalam tanah. Cabang-cabang dari pohon hitam itu pada saat ini berkedap-kedip dan memancarkan sebuah kilau seperti baja yang sedingin es. Jika dilihat lebih dekat, maka orang akan bisa melihat ada beberapa simbol kuno yang pada saat ini telah terbentuk di pohon itu. Dan riak energi yang luar biasa sebenarnya juga tersebar dari pohon hitam. Ketika melihat hal ini, mata dari Lindong menjadi sangat terkejut. Meskipun Lindong pada saat ini tidak mengenali objek itu, tapi dia bisa merasa bahwa pohon itu sepertinya adalah objek yang luar biasa berdasarkan aura yang telah dikeluarkan yang pada saat ini bisa dirasakan oleh Lindong. Di pohon hitam itu sendiri, sesuatu yang benar-benar sangat menarik perhatian sebenarnya adalah 5 buah yang berwarna merah menyala seperti api yang tergantung di pohon. Dan buah-buahan ini sedikit goyah, tampaknya seolah-olah itu akan segera jatuh. Tidak lama setelah itu Ying Huan dia dengan lembut menutup mulutnya sebelum pada akhirnya kejutan juga muncul di wajah Huan dan dia kini berkata, itu adalah pohon kuno Yuan abadi. Pada saat Duo Jiangkun mendengar kata-kata dari Ying Huan, dia kemudian berkata, benda ini kenapa muncul di tempat ini? Dan suasana hutan seketika benar-benar menjadi sangat sunyi ketika semua orang telah tertarik pada pohon hitam yang pada saat ini tumbuh dari dalam tanah. Ying Huan pada saat ini menatap pohon hitam itu dengan penuh kegembiraan yang tiada tara di dalam hatinya. Hal itu membuat Ying Huan bergegas untuk mendekati pohon itu. Namun pada saat Ying Huan telah mengambil langkah maju, ekspresi wajah Lindong tiba-tiba berubah sangat drastis sebelum pada akhirnya Lindong meraih pergelangan tangan dari Ying Huan dan menariknya dengan lembut untuk segera kembali. Dan pada saat yang sama, bang! Tanah tempat Lindong dan Ying Huan berdiri kini tiba-tiba saja hancur berkeping-keping. Yang untungnya Lindong berhasil menarik tangan Ying Huan tepat waktu.
Tidak lama setelah itu, sebuah tangan merah yang besar dan juga berapi-api kini telah keluar dari dalam tanah. Setelah itu, sosok raksasa dengan tubuh berwarna merah yang berkobar pada saat ini keluar dari dalam tanah, yang kemudian mendarat di samping pohon hitam. Lindong yang telah menyelamatkan Ying Huan, matanya pada saat ini melihat ke arah tanah yang telah berterbangan di tempat kera merah gelap berdiri pada saat ini. Dan Lindong bisa merasakan aura jahat yang sangat mengerikan yang pada saat ini telah dikeluarkan dari kera itu. Sebelum pada akhirnya ekspresi wajah dari Ying Huan menjadi berubah karena dia melihat kera yang berdiri di samping pohon hitam memiliki tubuh dengan warna dan juga kilauan yang berbeda dari kera-kera iblis sebelumnya. Yang pada saat ini Ying Huan pun berkata, itu adalah Raja Kera Kristal Api. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kelompok Lindong dan juga Ying Huan ini bisa mengatasi Raja Kera Kristal Api dan mengurus semua masalah yang ada di tempat ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.